Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Nunas Woodworking. Kita cerita-cerita power tools lagi. Oke teman-teman, di konten kali ini saya akan membandingkan dua buah bor cordless sama-sama 12 volt. Yang satu mereknya adalah Kapusi, yang satu lagi mereknya DCA. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke meja eksekusi. Oke teman-teman, ini dia ya bor Kapusi dan bor DCA. Kenapa saya bandingkan bor Kapusi ini dengan bor DCA? Alasannya karena menurut saya bor DCA ini adalah bor terbaik untuk 12 volt yang pernah saya coba. Bahkan pada saat saya bandingkan DCA ini dengan Makita, DCA ini lebih unggul ya teman-teman ya. Dari sisi performa lalu fitur-fitur, DCA ini lebih unggul dibandingkan dengan Makita ya. Jadi kalau teman-teman belum lihat video perbandingannya, saya sertakan linknya di atas ya, silahkan klik aja. Jadi itulah alasan saya mengapa saya bandingkan bor-bor 12 volt dengan DCA. Karena kalau sudah sama setara dengan DCA ini atau paling tidak mendekati, saya rasa sudah bagus ya kualitasnya ya. Nah ini makanya saya bandingkan di sini. Kita akan lihat bagaimana performa Kapusi ya. Kita lihat nanti apakah memang Kapusi ini bisa menyaingi DCA dengan pengujian-pengujian yang akan saya lakukan ya. Oh ya, untuk harga ini perbedaannya lebih mahal DCA 100 ribuan ya, sekitar segitu. Lalu untuk paket pembelian kurang lebih sama. Jadi tidak usah kita bahas lagi ya. Oke, langsung saja kita komparasi. Oke, langsung saja kita bahas build quality terlebih dahulu. Untuk material plastik yang digunakan ini sama-sama bagus, tetapi untuk Kapusi di dalamnya ini lebih tebal ya, plastiknya lebih tebal. Kenapa saya bilang lebih tebal? Kita buka ya. Ini ya, bisa dilihat di sini. Tulang-tulangnya lebih banyak, lalu ini dia. Ini plastiknya ya. Kita buka yang untuk DCA. Ini ya, bisa dilihat sendiri. Kalau kita bandingkan, kelihatan ya bedanya ya teman-teman ya. Untuk tulang-tulangnya juga Kapusi lebih bagus ya, struktur tulang-tulangnya. Ini dia, bisa dilihat di sini. Di sini juga tebel. Sementara untuk DCA ini tipis ya. Disaksikan aja sendiri ya, biar lebih jelas. Lalu untuk finishing ya, untuk finishing ini sama-sama bagus. Untuk DCA dan juga Kapusi ini sama-sama bagus finishingnya, sama-sama rapi. Untuk part-part yang bisa digerakkan juga sama-sama enak. Ini juga enak, perpindahannya tidak ada yang nyangkut. Sama juga dengan DCA, perpindahan torsinya enak, perpindahan percepatannya juga enak. Tidak ada nyangkut di sini untuk kedua bor. Lalu untuk kualitas karet ya, karet yang digunakan DCA ini lebih bagus daripada karet yang ada pada Kapusi ya. Ini karetnya lebih ngegrip. Meskipun karetnya ini tipis, tetapi gripnya enak ya, terasa dia. Jadi kalau tangan kita mudah berkeringat, tidak licin ya, karena ada grip karetnya ini. Tapi kalau teman-teman bandingkan dengan karetnya Makita, lebih enak karet Makita ya, lebih empuk teman-teman. Ini tipis tetapi memang ada gripnya dia, terasa, masih terasa gripnya. Sedangkan karet yang ada pada Kapusi ini gripnya kurang enak ya. Dan terus ini terkesan seperti plastik teman-teman. Ini tipis dan juga lumayan keras. Ini ya, kurang enak gripnya. Kalau dibandingkan DCA tadi ya lumayan jauh menurut saya. Lalu kalau kita bicara fitur-fitur, ini DCA lebih unggul ya dibandingkan dengan Kapusi. Tolak ukurnya jelas teman-teman. Di bor DCA ini kita mendapatkan indikator baterai di sini. Lalu cak yang pengunciannya sudah menggunakan satu tangan. Diketatkan dan juga dilonggarkan hanya dengan menggunakan satu tangan. Lalu baterainya DCA ini ngeklaim 2 ampere hour ya. Saya tidak ada alat untuk mengetesnya. Kita percaya-percaya aja. Dan pertanyaan yang paling sering muncul, baterainya apakah sama dengan baterai yang lain? Beda ya teman-teman ya. Baterai DCA ini memiliki konektor yang berbeda dengan baterai yang lain. Lalu untuk bor Kapusi jelas ya tidak ada indikator baterai. Caknya juga masih menggunakan 2 tangan untuk penguncian dan juga untuk melonggarkannya. Jadi untuk fitur-fitur DCA lebih unggul ya teman-teman ya, jelas itu. Dan untuk baterainya Kapusi ini tidak dijelaskan ya berapa ampere hour untuk kapasitasnya. Di kemasan tidak dijelaskan, lalu di buku manualnya juga tidak dijelaskan. Jadinya saya tidak mau berasumsi, jadi tidak akan saya jelaskan di sini untuk kapasitas dari baterai Kapusi. Untuk memastikannya dengan cara membukanya saya nggak mau ya teman-teman ya, karena ini harus dicongkel-congkel. Saya takut ada yang rusak nanti.
Untuk spesifikasinya kayaknya tidak usah diuji ya teman-teman ya, karena kedua bor ini sudah saya buatkan videonya tersendiri. Lagi pula spesifikasi itu menurut saya kurang penting ya, karena yang paling penting itu adalah user experience, bagaimana pengalaman kita menggunakannya. Kalau spesifikasinya wah tapi kita menggunakannya nggak enak juga sama saja ya menurut saya. Sekarang kita langsung aja uji bagaimana performanya. Tapi sebelumnya saya akan mengecas kedua baterainya sampai penuh. Tapi kalau memang masih penasaran dengan spesifikasi kedua bor ini dan teman-teman belum menonton, nanti link videonya saya sertakan di kolom deskripsi. Nanti juga di atas juga ada, silahkan klik aja ya. Sekarang kita akan cas dulu baterainya sampai penuh keduanya. Untuk bor DCA sudah menggunakan docking charger, sementara untuk bor Kapusi masih menggunakan wall charger biasa. Dan ini nanti saya pastikan DCA akan lebih cepat pengisiannya dibandingkan dengan Kapusi. Oke, indikator masing-masing baterai sudah menyala ya. Ini merah untuk bor Kapusi dan juga DCA sudah merah. Kita tunggu keduanya sampai warna hijau. Setelah hijau baru nanti kita akan uji performa dari kedua bor. Oke, kurang lebih 45 menit pengecasan, baterai DCA sudah full ya, sudah hijau. Sementara untuk Kapusi masih berwarna merah. Kita tunggu Kapusi sampai berwarna hijau juga atau penuh ya. Oke, setelah 2 jam bor Kapusi juga sudah penuh ya, sudah berwarna hijau untuk lampu indikatornya. Sekarang kita akan copot dan kita pasangkan ke masing-masing bor. Lalu kita akan uji performanya. Pengujian kali ini saya akan menggunakan kayu dengan mata bor Auger 6x230 mm dan juga mata bor Forstner Bit 30 mm di media kayu mahoni. Di sini saya ada kayu mahoni, ketebalannya kurang lebih 10 cm. Saya akan mengebor secara vertikal menggunakan mata bor Auger ya. Mata bor Auger dengan ukuran yang saya sebutkan tadi. Saya akan menggunakan percepatan nomor 2 ya. Untuk Kapusi ini mekanismenya terbalik ya, agak aneh. Ini nomor 1 berarti dia percepatan nomor 2 berarti dia percepatan nomor 1. Ini percepatan nomor 2 ya. Dan ini percepatan nomor 1. Terlihat lebih lambat kan? Kita gunakan percepatan nomor 2. Berikutnya menggunakan mata bor Forstner Bit 30 mm di papan kayu mahoni, ketebalannya 2 cm. Tidak mampu ya papan mahoni. Nah, itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama sedikit komparasi antara bor DCA
ADJZ 1202 dan bor Kapusi 12 volt. Tipenya ini nggak tahu ya tipenya apa ya teman-teman ya. Itulah kurang lebih hasilnya. Jadi ya siapa yang menjadi pilihan teman-teman, saya kembalikan lagi kepada kalian. Kalian yang punya budget, kalian yang punya kebutuhan, ya jadi kalian sendiri yang memilih ya. Saya hanya menyampaikan apa yang menurut saya menjadi plus dan apa yang menurut saya menjadi minusnya di antara kedua bor ini. Jadi begitu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau keputusannya sih memang ya DCA ya paling unggul ya, memang masih paling unggul, belum ada lawannya. Nanti saya akan coba mencari lawan lagi untuk bor DCA ini. Link pembelian kedua bor ini saya sertakan di kolom deskripsi. Kalau ada pertanyaan seperti biasa dituliskan saja di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga boleh. Jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.